Kenapa bisnis yang nggak pernah masuk TV bisa kasih kamu pasif income lebih stabil daripada brand yang punya jutaan followers? Nah, mari kita bedah rahasia gelap di balik industri franchise yang jarang banget dibahas ini. Aku paham banget, saat kamu lihat brand dengan nama besar artis, rasanya seperti sudah beli jalan pintas menuju sukses. Kamu merasa aman karena mereka punya jutaan followers di media sosial. Tapi faktanya, seringkali kamu bukan membeli sistem bisnis, melainkan hanya menyewa nama yang masa trennya itu sangat pendek. Coba kamu perhatikan fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia. Ada gelombang besar di mana publik figur, mulai dari aktor, penyanyi, sampai influencer, tiba-tiba merilis bisnis franchise. Mulai dari minuman kekinian, ayam goreng, sampai kue artis, angkanya nggak main-main. Dalam hitungan bulan, mereka bisa buka ratusan cabang dari Sabang sampai Merauke. Secara logika investasi, ini terlihat menggiurkan kan? Kamu pasti berpikir, kalau yang promosiin dia, pasti antriannya bakal panjang. Tapi, disinilah letak jebakan psikologisnya, atau yang sering disebut sebagai halo effect. Aku mau kamu melihat ini secara objektif sebagai seorang pebisnis, bukan sebagai penggemar. Ketika seorang artis meluncurkan franchise, yang kamu beli sebenarnya adalah iklan berjalan. Masalahnya, iklan itu ada tanggal kedaluarsanya. Data menunjukkan bahwa bisnis yang dibangun murni di atas hype atau popularitas personal cenderung memiliki grafik pertumbuhan yang sangat tajam di awal, tapi langsung terjun bebas di tahun kedua atau ketiga. Kenapa? Karena konsumen datang cuma karena penasaran, bukan karena mereka butuh atau karena kualitas produknya superior. Begitu rasa penasaran itu hilang, atau begitu sang artis tersandung skandal, atau sekadar karena ada tren baru yang lebih menarik, omzet kamu bisa drop hingga 70% dalam semalam. Bandingkan ini dengan warung tetangga atau bisnis UMKM lokal yang mungkin tampilannya biasa saja, nggak punya logo estetik, dan nggak pernah masuk koran. Bisnis seperti ini bertahan bukan karena siapa yang memilikinya, tapi karena mereka memecahkan masalah nyata di lingkungan tersebut. Mereka punya sistem yang teruji secara organik, bukan sistem yang dipaksakan tumbuh besar lewat suntikan modal dan popularitas semu. Di dunia franchise artis, seringkali terjadi diskoneksi antara tim marketing dan tim operasional. Tim marketing mereka emang jago banget bikin konten viral. Tapi apakah mereka punya SOP yang kuat untuk memastikan rasa makanan di cabang Aceh sama dengan di Jakarta? Profesional, apakah mereka punya rantai pasok yang efisien sehingga margin keuntungan kamu nggak habis dimakan biaya logistik? Seringkali, kamu diminta membayar franchise fee yang sangat mahal, bisa ratusan juta rupiah, hanya untuk hak menggunakan foto sang artis di spandukmu selama 2 atau 3 tahun. Pertanyaannya, setelah masa kontrak itu habis atau saat popularitas sang artis memudar, apa yang tersisa dari bisnis kamu? Serius, apakah kamu benar-benar memiliki sistem yang mandiri atau kamu cuma sekadar jadi donatur untuk gaya hidup mewah mereka? Otoritatif, kita harus berani jujur. Banyak paket kemitraan ini dirancang bukan untuk membuat mitra, yaitu kamu, jadi kaya, melainkan untuk memberikan exit strategi yang cepat bagi pemilik brand untuk mengumpulkan uang tunai sebanyak-banyaknya di masa puncak popularitas mereka. Jadi, sebelum kamu mentransfer tabungan hasil kerja kerasmu selama bertahun-tahun ke rekening manajemen artis tersebut, kita perlu membedah struktur biaya yang sebenarnya. Karena ada satu angka fatal yang sering disembunyikan di balik brosur mengkilap mereka. Dan angka inilah yang biasanya menjadi awal mula kebangkrutan para investor pemula. Sekarang, aku ingin mengajak kamu masuk ke sisi psikologisnya. Kenapa sih begitu banyak orang, mungkin termasuk kamu, begitu mudah tergiur saat melihat pengumuman franchise baru dari seorang publik figur? Jawabannya ada pada satu fenomena kognitif yang disebut halo effect. Halo effect itu bias kognitif di mana kesan positif kita terhadap seseorang di satu bidang secara tidak sadar mempengaruhi persepsi kita di bidang lain yang sebenarnya tidak relevan. Saat kamu melihat seorang artis yang sukses, selalu tampil rapi, bicara dengan karisma dan punya jutaan pengikut, otak kamu secara otomatis melabeli mereka sebagai sosok yang kompeten. Masalahnya, otak kita cenderung melakukan lompatan logika yang berbahaya.
Kalau dia sukses jadi aktor, dia pasti tahu cara bikin bisnis ayam goreng yang sukses. Padahal, secara data dan realitas, keterampilan yang dibutuhkan untuk menghibur orang di depan kamera itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan kemampuan mengelola supply chain, menjaga konsistensi rasa di 50 cabang, atau mengaudit laporan keuangan yang bocor. Kamu harus menyadari satu hal yang sering banget dilupakan investor pemula. Membangun personal brand itu sangat berbeda dengan membangun operasional bisnis. Artis tersebut mungkin ahli dalam marketing dan exposure, tapi bisnis yang berkelanjutan itu fondasinya adalah sistem, bukan sekedar popularitas. Mari kita bedah angka secara realistis. Seringkali, saat sebuah brand artis diluncurkan, mereka memamerkan jumlah followers yang masif sebagai jaminan pasar. Katakanlah seorang artis punya 10 juta followers. Secara psikologis, angka ini terlihat seperti tambang emas. Tapi dalam dunia bisnis, followers tidak sama dengan pembeli loyal, apalagi pembeli berulang atau repeat buyers. Ada yang namanya conversion rate. Dari 10 juta orang yang melihat unggahan sang artis, mungkin cuma 1% yang benar-benar tertarik mencoba. Dari 1% itu, hanya sebagian kecil yang lokasinya dekat dengan outlet kamu. Dan yang paling krusial, berapa banyak dari mereka yang akan kembali lagi minggu depan setelah rasa penasaran mereka terpenuhi? Disinilah letak jebakannya. Bisnis franchise artis biasanya meledak di 3-6 bulan pertama karena faktor FOMO atau Fear of Missing Out. Orang datang bukan karena produknya enak secara objektif, tapi karena ingin merasa relate dengan sang artis atau sekedar konten media sosial. Begitu trennya bergeser, dan di Indonesia, tren itu bergeser sangat cepat, kamu akan menyadari bahwa kamu sudah membayar mahal untuk sebuah nama yang daya tariknya ternyata punya tanggal kedaluarsa. Selain itu, ada masalah operasional yang sering ditutupi oleh kilau sang artis. Mengelola bisnis kuliner atau retail itu sangat melelahkan. Kamu berurusan dengan kualitas bahan baku yang fluktuatif, pergantian karyawan yang tinggi, dan kontrol kualitas yang harus dijaga setiap detik. Saat artis tersebut hanya berperan sebagai wajah atau brand ambassador yang diberi saham kosong, mereka nggak akan turun ke lapangan saat saus di outlet kamu basi atau saat karyawanmu nggak masuk. Mereka punya exit strategi yang sangat mudah. Tinggal hapus postingan atau berhenti mempromosikan jika brand tersebut sudah mulai redup. Sementara kamu sudah terlanjur mengunci kontrak 5 tahun dengan modal yang mungkin belum balik sama sekali. Jadi, saat kamu melihat brosur franchise dengan foto artis yang tersenyum lebar, aku ingin kamu mulai bertanya secara skeptis. Apakah aku membeli sebuah sistem bisnis yang kuat, atau aku hanya sedang menyewa popularitas seseorang yang bisa hilang kapan saja? Karena kenyataannya, popularitas bisa menciptakan antrian di hari pertama, tapi hanya kualitas operasional yang bisa menjaga pintu outletmu tetap terbuka di tahun ketiga. Dan bicara soal operasional, ada satu komponen biaya yang seringkali menjadi pembunuh senyap dalam investasi franchise jenis ini, yang bahkan nggak pernah dibahas di presentasi awal mereka. Nah, sekarang aku mau ajak kamu buat bedah satu fenomena yang sering banget menipu mata kita sebagai calon investor atau pengusaha pemula. Di dunia bisnis, ada satu grafik yang wajib banget kamu pahami kalau nggak mau uang tabungan kamu habis dalam semalam. Namanya hype cycle. Kalau kamu perhatikan ya, pergerakan bisnis franchise artis itu polanya hampir selalu sama. Di awal, grafiknya naik vertikal, tajam banget. Ini yang kita sebut sebagai peak of inflated expectations, atau puncak ekspektasi yang berlebihan. Kenapa bisa begitu? Karena ada kekuatan lampu sorot. Saat seorang figur publik dengan jutaan followers bilang ini bisnis baru aku, jutaan orang itu langsung ditarik paksa untuk jadi calon pembeli. Antriannya mengular, parkiran penuh, dan dalam sekejap, semua orang merasa kalau nggak beli produk itu, mereka ketinggalan zaman. Tapi, kamu harus paham satu hal. Viralitas itu bukan validasi bisnis. Viralitas itu cuma pinjaman atensi yang bunganya sangat mahal. Masalahnya begini. Banyak orang mengira kalau ramai di bulan pertama, itu artinya bisnisnya bakal sukses selamanya. Padahal, di balik layar, kurva itu bakal terjun bebas ke sebuah titik yang disebut trough of disillusionment, titik kekecewaan. Begitu rasa penasaran orang sudah hilang, begitu mereka sudah posting foto di Instagram dan dapat likes, motivasi mereka buat balik lagi ke outlet itu hilang. Kenapa? Ya karena seringkali produknya biasa aja.
Nggak ada alasan kuat secara rasa atau fungsi buat mereka beli lagi. Sekarang, coba kita bandingkan dengan pola warung tetangga atau UMKM lokal yang dikelola secara serius. Grafiknya membosankan, pelan, dan naiknya bertahap. Tapi inilah yang disebut sustainable growth. Warung tetangga yang bertahan puluhan tahun itu nggak butuh jutaan followers. Mereka fokus pada satu hal yang jauh lebih sakral, product market fit. Mereka bertahan karena produk mereka memang dibutuhkan secara organik oleh lingkungan sekitarnya. Kamu balik lagi ke warung nasi uduk langganan kamu bukan karena yang jualan itu selebriti kan? Tapi karena sambalnya enak, porsinya pas, dan harganya masuk akal. Itu adalah loyalitas yang dibangun di atas fondasi kualitas, bukan sekedar FOMO. Di sini letak perbedaan fundamentalnya. Franchise artis seringkali membangun bisnis dari luar ke dalam. Marketing dulu, baru mikir kualitas. Sementara bisnis yang berkelanjutan membangun dari dalam keluar. Produk kuat dulu, baru skalasi. Data menunjukkan kalau retensi pelanggan pada bisnis yang terlalu viral di awal itu sangat rendah. Biaya untuk mendatangkan satu pelanggan baru mungkin murah karena dibantu promosi artisnya. Tapi biaya untuk mempertahankan mereka supaya mau datang kedua atau ketiga kalinya, itu hampir mustahil kalau operasionalnya berantakan. Bayangkan, kamu sudah investasi ratusan juta, tapi ternyata sistem bisnisnya cuma didesain buat bertahan selama kontrak sang artis masih panas. Begitu kontraknya habis, atau sang artis kena skandal, atau dia mulai promosi produk lain yang lebih baru, outlet kamu yang tadinya ramai, tiba-tiba jadi kuburan sepi yang hanya menyisakan tumpukan peralatan masak bekas. Kamu harus mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kamu sedang membangun aset yang nilainya naik seiring waktu, atau kamu cuma sedang menyewa hype yang punya tanggal kadaluarsa? Karena kalau kita bedah lebih dalam lagi, ada satu jebakan matematika yang sering disembunyikan di balik kemegahan launching franchise artis ini. Sesuatu yang berhubungan dengan struktur biaya yang sebenarnya sangat nggak masuk akal buat kamu sebagai pemegang lisensi di level bawah. Mari kita bedah angka-angkanya secara jujur. Aku ingin kamu melihat ini sebagai seorang pebisnis, bukan sebagai penggemar. Dalam banyak skema franchise artis, ada sebuah pola yang sistematis. Bayangkan, kamu baru saja menyetor franchise fee di angka 150 juta sampai 300 juta rupiah, hanya untuk hak penggunaan merek saja. Itu baru biaya di depan loh, belum renovasi, belum sewa tempat, dan belum alat. Jadi secara data, investasi awal ini sudah menggerus kas kamu dalam jumlah yang masif, bahkan sebelum satu piring pun terjual. Tapi masalah sebenarnya bukan di biaya awal itu. Masalah besarnya justru ada pada struktur biaya operasional atau COGS. Seringkali di dalam kontrak ada klausul yang mewajibkan kamu mengambil bahan baku utama seperti bumbu rahasia atau kemasan langsung dari pusat. Di sini letak jebakannya. Harga dari pusat itu biasanya sudah di markup 20% hingga 40% di atas harga pasar. Coba bayangkan logikanya. Jika di warung sebelah kamu bisa dapat margin kotor 50%, di sini karena kamu dipaksa beli harga pusat, margin kamu bisa tertekan hingga tersisa 15% atau bahkan cuma 10%. Kamu mungkin merasa omzet harianmu besar karena antrian yang mengular, tapi di akhir bulan saat kamu hitung laba bersih, angkanya justru tipis atau bahkan impas. Belum lagi kewajiban royalti fee bulanan yang dipatok dari total omzet kotor, bukan dari laba bersih. Artinya, saat bisnis kamu lagi sepi atau sedang nombok, kamu tetap harus menyetor persentase dari setiap rupiah yang masuk ke kasir. Kamu akhirnya merasa gagal dan menyalahkan diri sendiri. Padahal, secara struktur biaya, bisnis ini memang sudah didesain berat sejak awal. Ingat, keuntungan bisnis itu murni soal margin, bukan soal seberapa besar nama yang tertempel di depan tokomu. Jika margin kamu terus digerogoti oleh sistem yang kaku, sekeras apapun kamu berusaha, kamu sebenarnya sedang membangun sesuatu yang sangat rapuh. Dan kalau kamu pikir tekanan biaya ini adalah akhir dari masalah, kamu perlu melihat satu variabel yang paling tidak bisa dikendalikan, yaitu biaya sewa tempat yang terus naik di saat tren penjualan justru mulai turun drastis. Nah, sekarang mari kita bahas satu protokol mendasar yang sering sekali diabaikan orang saat mereka terpesona sama angka proyeksi profit di atas kertas, yaitu uji organik repeat order. Sebelum kamu berani menyerahkan modal ratusan juta,
Kamu harus melakukan apa yang aku sebut sebagai audit senyap. Jangan tanya pemilik warung, jangan telan mentah-mentah testimoni di media sosial sang artis, dan jangan mudah percaya sama angka revenue bulan pertama yang biasanya cuma disokong sama hype pembukaan. Datanglah ke salah satu cabangnya, tapi ingat, lakukan ini di hari kerja, di jam-jam nanggung seperti jam 2 atau jam 3 siang. Pastikan saat itu tidak ada agenda promosi atau kehadiran sang artis di lokasi. Disinilah data sebenarnya akan terungkap. Kamu hanya perlu duduk, diam, dan mengamati. Apakah orang datang karena mereka memang menyukai produknya, atau mereka datang cuma karena ingin berfoto demi konten yang menempel pada figur publik tersebut? Perhatikan transaksinya. Kalau di jam-jam sepi kamu melihat kasir lebih banyak melamun daripada melayani, dan rak produk atau meja pengunjung terlihat kosong melompong tanpa ada antrian yang berarti, itu adalah red flag yang masif. Sebuah bisnis yang sehat secara fundamental, bukan sekedar bisnis musiman, seharusnya memiliki base pelanggan tetap. Mereka datang karena kualitas dan harga yang masuk akal, bukan karena pengaruh narasi sang pemilik lisensi. Banyak orang terjebak karena mereka terkecoh sama ilusi keramaian saat peluncuran. Ingat, hype itu punya masa kedaluarsa. Begitu postingan sang artis berpindah ke proyek berikutnya, dan kamu tidak memiliki loyal customer base yang terbentuk secara organik, outlet itu akan berubah jadi sunyi seperti kuburan di tengah hari bolong. Jika kamu menemukan fakta bahwa penjualan cuma bertumpu pada postingan media sosial, artinya bisnis itu bukanlah aset yang memiliki keberlanjutan. Itu hanyalah beban sewaan yang menunggu waktu untuk kolaps saat arus modal pemasarannya terhenti. Namun, ada satu masalah yang jauh lebih krusial. Bahkan kalau kamu menemukan outlet yang terlihat ramai, kamu sebenarnya belum menyentuh inti masalah yang sesungguhnya. Bagaimana jika margin yang terlihat tebal di awal itu sebenarnya sudah tergerogoti oleh hidden cost dari sistem manajemen yang justru tidak kamu sadari sebelumnya? Sekarang kita masuk ke langkah yang jauh lebih teknis dan objektif. Aku menyebutnya protokol 2, blind test strategy. Seringkali, saat kamu melihat sebuah franchise milik artis atau influencer besar, otak kamu secara otomatis melakukan bias kognitif. Kamu merasa produknya enak hanya karena ada wajah mereka di sana. Kamu merasa produknya premium hanya karena desain kemasan yang terlihat mahal. Tapi, di dunia bisnis yang serius, perasaan seperti itu adalah jebakan maut. Aku ingin kamu melakukan eksperimen kecil sebelum kamu menandatangani kontrak apapun. Nah, belilah produk dari franchise tersebut, lalu pergilah ke warung tetangga atau UMKM lokal yang menjual produk sejenis namun tanpa merek besar. Siapkan 3 gelas polos yang identik. Isi gelas pertama dengan produk franchise tersebut, gelas kedua dengan produk kompetitor UMKM, dan gelas ketiga dengan produk dari merek low budget lainnya. Copot semua atributnya, buang kemasannya, hilangkan semua logo yang bisa memicu bias di otak kamu. Setelah itu, mintalah setidaknya 5-10 orang yang tidak tahu apa-apa untuk mencicipinya. Jika dalam tes buta ini produk franchise yang ingin kamu beli itu kalah rasa, atau bahkan hanya dianggap biasa saja dengan warung tanpa merek, maka kamu sedang menghadapi resiko besar. Kenapa ini krusial? Karena kamu harus sadar bahwa di dalam paket franchise itu, yang kamu beli sebenarnya hanyalah hak sewa popularitas. Ingat, popularitas itu ada masa kedaluarsanya. Kontrak sang artis dengan manajemen franchise tersebut pasti memiliki durasi. Bisa setahun, 2 tahun, atau mungkin 5 tahun. Pertanyaannya, apa yang tersisa ketika kontrak artis itu habis dan wajah mereka tidak lagi terpampang di setiap sudut outletmu? Jawabannya sederhana, yang tersisa hanyalah kualitas produk itu sendiri. Jika secara rasa produk itu kalah dari warung sebelah, maka saat hype-nya hilang, pelanggan tidak akan punya alasan logis untuk kembali. Mereka mungkin datang sekali karena penasaran, tapi untuk kunjungan kedua, ketiga, dan seterusnya, yang bicara bukan lagi soal siapa pemiliknya, melainkan seberapa layak produk itu masuk ke lidah mereka dengan harga yang kamu tawarkan. Aku sering melihat banyak mitra franchise terjebak dalam euforia nama besar. Mereka berani membayar franchise fee hingga ratusan juta rupiah untuk sebuah resep yang sebenarnya sangat generik. Secara objektif, mereka tidak sedang membeli sistem bisnis yang revolusioner. Mereka hanya sedang menyewa topeng yang suatu saat pasti akan dilepas. Bayangkan kamu sudah keluar modal besar untuk renovasi dan sewa tempat, tapi ternyata produk yang kamu jual hanya menang di kemasan.
Begitu tren bergeser, dan percayalah, tren di Indonesia itu bergeser sangat cepat. Kamu akan tertatih-tatih mengejar omset hanya untuk menutupi biaya operasional. Kamu tidak punya moat atau benteng pertahanan yang kuat karena produkmu tidak memiliki keunggulan intrinsik. Inilah realitas pahitnya. Banyak franchise artis yang sebenarnya hanya melakukan pemanenan modal dari para mitra di awal, tanpa benar-benar peduli pada keberlanjutan produk di jangka panjang. Mereka tahu bahwa selama ada nama besar, akan selalu ada orang yang mau antri untuk jadi korban. Namun, menguji rasa hanyalah satu bagian dari validasi, karena ada satu variabel lagi yang jauh lebih berbahaya, yang seringkali disembunyikan di balik laporan keuangan yang terlihat cantik di atas kertas. Sebuah rahasia tentang bagaimana arus kasmu bisa tercekik meskipun outletmu terlihat sangat ramai dari luar. Sekarang, aku mau ajak kamu masuk ke bagian paling teknis tapi sebenarnya paling vital dalam menentukan nasib modal kamu. Serius, kita masuk ke protokol 3, bedah rasio 30%. Nah, di dunia bisnis franchise, banyak orang terjebak hanya dengan melihat proyeksi omset yang dipamerkan di brosur. Tapi, sebagai investor yang cerdas, aku ingin kamu mulai melihat lebih dalam ke struktur biayanya, terutama yang sering kita sebut sebagai unit economics. Ada satu angka sakti yang harus kamu pegang teguh. Total biaya bahan baku atau COGS ditambah dengan royalti fee bulanan, idealnya tidak boleh lebih dari 30% sampai maksimal 40% dari harga jual produk. Kenapa angka ini begitu krusial? Mari kita bedah pakai logika sederhana. Katakanlah, kamu menjual satu cup minuman seharga Rp15.000. Kalau franchisor mewajibkan kamu membeli bahan baku yang kalau di total harganya mencapai Rp8.000 per cup, ditambah lagi ada royalti fee 5% dari omset, artinya beban biaya variabel kamu sudah mencapai hampir 60%. Sisa yang 40% itu harus kamu pakai buat bayar sewa tempat yang makin mahal, gaji karyawan, listrik, air, sampai biaya promosi lokal. Di titik ini, aku berani jamin kamu bakal kerja bakti. Kamu capek mengelola operasional, tapi sisa keuntungan bersih atau net profit yang masuk ke kantong kamu mungkin cuma recehan atau bahkan minus. Fenomena ini sering aku sebut sebagai trap reseller terselubung. Banyak pemilik brand, terutama yang menggunakan nama besar artis, sebenarnya bukan sedang menjual sistem bisnis yang matang. Mereka sebenarnya adalah perusahaan supply chain yang memaksakan margin tinggi di bahan baku kepada para mitranya. Mereka nggak peduli kalau outlet kamu sepi atau ramai. Yang penting, setiap kali kamu stok bahan baku, mereka sudah untung duluan. Kamu secara teknis cuma jadi reseller yang dipaksa menyewa tempat mahal dan menanggung resiko operasional sendirian. Aku ingin kamu punya nafas yang panjang dalam bisnis ini. Bisnis yang sehat adalah bisnis di mana franchiser dan franchisee sama-sama untung. Kalau franchiser mengambil margin terlalu besar di depan melalui harga bahan baku yang di markup gila-gilaan, itu adalah sinyal merah bahwa mereka tidak peduli pada keberlanjutan bisnis kamu di jangka panjang. Mereka cuma ingin exit cepat dengan menguras modal para mitra di awal. Coba, kamu hitung kembali. Jika rasio bahan baku kamu sudah menyentuh angka 50%, ruang gerak kamu untuk melakukan inovasi atau sekedar bertahan saat kenaikan harga listrik itu sangat sempit. Kamu akan terus-menerus merasa ramai tapi nggak ada uangnya. Uang itu habis menguap ke kantor pusat dalam bentuk pembelian bahan baku wajib yang harganya jauh di atas harga pasar. Tapi masalah rasio biaya ini sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es. Karena ada satu elemen lagi yang jauh lebih berbahaya, yang bisa membuat rasio 30% tadi jadi nggak relevan sama sekali. Sebuah variabel yang seringkali diabaikan karena tertutup oleh silaunya lampu kamera dan populernya nama sang pemilik brand. Nah, setelah kita bedah habis-habisan semua data dan realita di balik silaunya bisnis franchise artis, aku ingin kamu sampai pada satu titik balik. Titik di mana kamu bukan lagi seorang investor pemula yang gampang silau dengan angka followers atau lampu sorot kamera. Di tahap ini, aku ingin kamu bertransformasi menjadi seorang rational entrepreneur. Apa itu rational entrepreneur? Ini adalah sosok pengusaha yang melihat angka di atas segalanya. Sosok yang tidak lagi membeli cerita manis, tapi membeli sistem yang teruji. Ingat ya, tujuan kamu terjun ke dunia bisnis dan mengalokasikan modal yang sudah kamu kumpulkan dengan susah payah adalah untuk membangun aset. Aset yang idealnya bisa memberikan kebebasan finansial dan waktu bagi kamu di masa depan.
Jangan sampai, karena kurangnya riset dan hanya ikut-ikutan tren, kamu malah terjebak membeli pekerjaan baru yang jauh lebih bikin stres daripada kerja kantoran dengan resiko modal hilang total. Aku sering sekali melihat banyak orang terjebak dalam ego investment. Mereka merasa bangga bisa punya bisnis yang ada nama artisnya, bisa pamer di media sosial. Tapi setiap bulan mereka harus pusing karena operasional yang berdarah-darah dan supply chain yang mencekik. Itu bukan bisnis, itu hobi yang mahal. Jadi, sebelum kamu mengambil pulpen dan menandatangani kontrak franchise apapun, terutama yang menjual nama besar figur publik, aku ingin kamu melakukan satu tes sederhana. Aku menyebutnya the no-name test. Coba, kamu tanya ke diri kamu sendiri. Kalau seandainya nama artis ini dihapus dari kemasannya, kalau wajahnya hilang dari semua materi promosi, apakah produk ini tetap layak dibeli? Apakah rasanya tetap enak? Apakah harganya tetap masuk akal? Dan apakah sistem operasionalnya tetap bisa berjalan stabil? Kalau jawaban kamu adalah nggak yakin atau ragu-ragu, maka kamu sedang mempertaruhkan uangmu pada sebuah popularitas yang fana, bukan pada fundamental bisnis yang kokoh. Nama besar bisa memudar dalam hitungan bulan. Tren bisa berganti secepat jentikan jari. Tapi fundamental bisnis yang sehat akan tetap berdiri tegak meski badai ekonomi datang. Jadilah pengusaha yang dingin terhadap data, namun hangat dalam pelayanan. Jangan biarkan emosi dan rasa FOMO mengendalikan dompetmu. Fokuslah pada bisnis yang memiliki efisiensi biaya, manajemen yang transparan, dan yang paling penting, produk yang memang dibutuhkan pasar karena kualitasnya, bukan karena siapa yang mempromosikannya. Warung tetangga yang mungkin tampilannya sederhana, tapi selalu ramai selama 10 tahun terakhir, seringkali memiliki fundamental yang jauh lebih kuat daripada franchise mentereng yang hanya berumur jagung. Di arah bisnis, aku ingin kamu belajar melihat apa yang tidak dilihat orang awam. Terima kasih sudah menonton pembahasan mendalam ini sampai selesai. Aku harap video ini bisa memberikan perspektif baru sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi. Kalau kamu merasa informasi seperti ini bermanfaat untuk perjalanan bisnismu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di channel ini, aku akan terus membedah strategi bisnis, keuangan, dan kewirausahaan secara rasional dan berdasarkan data, supaya kamu tidak salah arah dalam membangun kekayaan. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Apakah kamu punya pengalaman pahit atau manis saat berbisnis franchise? Mari kita diskusikan secara sehat. Aku pamit dulu, tetaplah rasional, tetaplah fokus pada fundamental, dan sampai jumpa di video berikutnya.